Afwan Ustaz, ana mohon penjelasannya tentang beberapa hal berikut agar saya benar-benar mantap hijrah dari rojak. Masya Allah, pakai bahasa hijrah ini, meninggalkannya. Bagaimana fatwa mayoritas ulama tentang dai-dai yang berdakwah direkam video, hukumnya sendiri apa? Allah alam, kau mengatakan mayoritas. Kalau fatwa sebagian mungkin. Mereka menyebutkan fatwa Syekh Shalih Fauzan membolehkannya. Kadzib, dusta atas nama beliau. Fatwa Syekh Shalih Fauzan begitu sangat banyak mengatakan haram hukumnya. Dan beliau enggak ridha ketika ceramahnya dibikin video seperti itu. Tapi masih banyak lagi yang lain-lainnya. Mereka selama ini kan menggambarkan seakan-akan yang punya pendapat hanya Syekh Mubil bin Hadi. Yang lain tidak ada, membolehkan semuanya. Cuma mengatakan mana ulama yang lainnya? Syekh fulan, Syekh fulan, Syekh fulan, Syekh fulan, Syekh fulan, Syekh fulan. Syekh bin Baz disebut, padahal enggak demikian. Syekh Shalih Fauzan disebut, padahal enggak demikian. Barakallahu fikum. Yang menjadi pembahasan mereka itu terkait dengan masalah mengambil gambar menggunakan digital. Kalau menggunakan pahatan sepakat tak boleh. Menggunakan kanvas sepakat tak boleh. Yang ada ikhtilaf terkait dengan masalah menggunakan foto itu, foto digital atau menggunakan HP yang tinggal tek, tinggal klik gitu ya. Yang tinggal klik. Barakallahu. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan itu boleh. Nah, setahu saya hanya Syekh Ibnu Utsaimin. Yang lainnya mengatakan tidak boleh. Bahkan Syekh Albani rahimahullah dalam bukunya Adabuz Zifaf panjang lebar membantah pendapat ini. Lihat di buku itu ya. Beliau ulama kibar pada masanya. Ini terkait dengan masalah mengambil gambarnya, kliknya. Khilaf tadi. Barakallahu fikum. Kemudian terkait dengan tujuannya, Syekh Ibnu Utsaimin sendiri yang membolehkannya menggunakan tinggal klik tadi itu, mengharamkan mengambil gambar ketika untuk disimpan, untuk kenang-kenangan dan yang lain-lainnya. Beliau membolehkan untuk perkara-perkara yang sifatnya hajat, untuk paspor, untuk KTP dan segala macam perkara yang sifatnya baru, bukan perkara yang selain itu ya. Tidak boleh. Sementara mereka, selfie. Ya, gambar jangan masuknya klik. Itu tidak ada pendapat ulama yang semacam itu. Itu tidak ada kepentingannya. Itu hanya untuk kenang-kenangan saja. Justru diharamkan Syekh Ibnu Utsaimin yang membolehkan dengan mengambil gambar dengan klik. Itu terkait dengan pengambilan gambarnya, namanya taswir. Ada terkait dengan surahnya, gambar makhluk bernyawanya, semuanya mengatakan tidak boleh. Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Albani, semuanya enggak boleh terkait gambar makhluk bernyawa, enggak boleh. Kecuali kondisi darurat. Sampai sini paham? Sehingga mereka asal comot fatwanya ulama mengatakan boleh terus berluas-luas padanya. Yang kita ingkari berluas-luas padanya. Yang tidak pernah ada di kalangan para masyayikh. Kibar ya ikhwan ya. Pernah enggak antum lihat Syekh Ibnu Utsaimin selfie dengan nurutnya gitu. Syekh bin Baz, Syekh Albani, ya Allah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, selfie begitu. Pernah ada ya ikhwan? Atau pernah ada mereka memposting taklim murid-muridnya, jebret, posting di Facebooknya, taklimnya kita di sini. Apalagi yang diposting, yang siapa ya kan? Yang perempuan, ya apa ya? Pura-pura nggak tahu, apa tahu? Perempuan itu yang diposting. Atau dari mana mereka mengambil gambarnya? Kajian akhwat yang diposting, yang difoto, jebret, tampilkan. Ada lagi umahat yang selfie, menggunakan cadar, kelihatan tangannya. Kelihatan tangannya selfie begitu. Generasi salafun saleh. La haula wala quwata illa billah. Isyhad ya. Ini yang diingkari oleh kita orang. Dan ini fitnah yang mereka sebarkan di tengah-tengah umat. Barakallahu fikum. Ada pun terkait dengan masalah menggunakan video. Tampil di mana televisi, di video. Barakallahu fikum. Ada sebagian ulama yang membolehkannya. Ada yang membolehkannya ya, kawan. Tapi mereka membolehkannya bukan dengan mutlak. Yang melarang usah dibahas.
Barakallahu fikum. Di antara yang membolehkannya dengan syarat Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri, hafizahullah taala wa ra'ah. Ini saya sebutkan nama ini dikarenakan sebagian mereka membawakan nama beliau ini untuk membolehkan. Siapa mereka ini, Pak? Bukan dari Roja. Yang kepingin kayak Roja. Pelan-pelan jadi kayak Roja. Sebagian sudah mulai merojak. Dari kalangan MLM. Membawa nama-nama Syu'batul Jabiri. Oh, beliau mengatakan boleh. Enggak. Beliau membolehkan dengan persyaratan. Itu kita tahu langsung ketika kita sempat umroh beberapa tahun yang lalu. Barakallahu fikum, main ke rumahnya beliau, ada saya, ada Ustaz Ahmad Khadim, ada Ustaz Luqman, siapa lagi gitu ya kan? Ada Syekh Muhammad Mughalib di rumahnya beliau. Saya masih ingat suasana rumahnya. Barakallahu fikum, ditanya oleh Syekh bin Khalid terkait dengan masalah ini. Seorang dai yang muncul di layar televisi untuk dakwah. Beliau mengatakan saya enggak melarang yang seperti itu, tapi dengan syarat. Dengan syarat. Sebelumnya, setelahnya tidak ada perkara-perkara yang mungkar. Kita bisa ngatur sendiri acara tersebut. Dakwah bukan untuk yang lain-lainnya. Suruh tuh ya, bukan perkara yang langsung boleh gitu ya. Dan untuk dakwah, untuk berdakwah, bukan untuk yang lain-lainnya. Sebagian mereka seperti Syekh Albani rahimahullah yang saya pernah baca, itu harus mubashir live, sehingga seakan-akan menukilkan acara live-nya antum ke seluruh penjuru dunia. Itu beliau menyinggung terkait dengan masalah hukumah. Kalau seandainya ada hukumah Islamiyah yang bisa memanfaatkan ini, sangat bagus. Menggunakan layar televisi live, menyampaikan maklumat din kepada seluruh umat, nyampe ke sekian banyak umat. Barakallahu fikum. Nama ya Pak. Sementara yang kita saksikan dari mereka, barakallahu fikum, melebar. Ya Pak ya. Awalnya Masya Allah taklim murotal. Betul? Enggak tahu kayaknya antum ya. Kurang perhatian. Awalnya taklim murotal. Dari kajian taklim murotal. Di masjid kayak gini nih, di kamera gitu, dimasukkan di YouTube. Lama kayaknya kurang menarik dia. Bikin acting ustadznya tadi itu. Enggak lagi di masjid. Acting. Di sebuah perpustakaan. Ustadznya disorot oleh kamera menghadap ke arah kitab. Begitu sudah mulai, dia buka kitabnya pas menghadap ke arah kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak ya. Mulai merembet di taman-taman, di trotoar, ya di mana ya kan, di mobil dan segala macamnya. Ini ingin menerangkan terkait dengan ahkamus syiaqah, hukum-hukum terkait dengan masalah berkendara, masuk mobil, ting, masuk mobil, begini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acting, luar biasa actingnya ya kan. Allah niru siapa? Ya kan? Kalau saya jujur, itu niru ikhwanul muslimin. Antum pernah lihat videonya Syekh bin Baz rahimahullahu taala di mobil? Maka mengatakan pernah beliau di stadion bola, itu pas nepai. Kebetulan ada di sana beliau. Memberikan tausiah kepada semua yang hadirin di situ, di stadion bola pernah ya Syekh bin Baz. Sekali tok. Bukan dijadikan sebagai ikon dakwah, bukan dijadikan sebagai kebiasaan dakwah. Ini mereka sengaja. Nah, itu hanya dari terangan ikhwanul muslimin. Barakallahu fikum. Merambat lagi. Barakallahu fikum, karena dapat ghanimah besar dalam dakwahnya. Seorang artis nasional bisa taklim sama mereka. Menjual. Ini menjual ya. Ratingnya semakin tinggi, yang infak semakin banyak. Barakallahu fikum. Menjual. Dibikin host, ada hostnya. Nah gitu ya, host segala macamnya. Merembet lagi, perempuan dihadirkan. Ya Pak ya? Merembet lagi. Terus akhirnya masuk ke televisi nasional. Loh, ya Pak ya ini? Masuk ke apa kemarin? Trans TV apa Trans 7? Masya Allah, alhamdulillah trans lah ya kan. Begitu.
Itu kemudian siarannya di pasar. Itu banyak ulama, banyak ibu-ibu, banyak kios-kios gitu dia ceramah, Masya Allah. Hah? Jangan banyak kritik ya, masih merintis, jangan banyak kritik. Loh, ya apa sih antum ini? Itu menyalahi fatwanya para masyayikh. Yang ngatur bukan kalian, sebelum setelahnya perkara banyak yang mungkar. Ada lagi kemudian di studio, di belakangnya ada apa latar belakang apa gitu, film-film apa, perang atau apa, kemudian dia ceramah diiringi dengan suara musik. Ditegur malah ngamuk-ngamuk. Tidak ada para ulama kalian, masyayikh kalian seperti ini berbuat. Apa pernah ada yang kamu sebutkan itu, ya Allah, Syekh Abdul Jalil Abbad, Syekhul Abbad, pernahkah seperti ini? Tidak pernah. Itu kalian saja terlalu berluas-luas, bermudah-mudah dalam perkara seperti ini. Asal hukumnya saja masih rapuh. Perlu ditatsbit, diteguhkan hukumnya. Ini antum masuk dan berluas-luas. Akhirnya mereka sudah dikenal dengan dai selfie. Akhirnya semua pengikutnya ya jagoan selfie kabeh. Ndak lang laki-laki, ndak yang perempuan. Ya apa ya? Coba diem. Nah, itu biasa. Di tengah-tengah mereka enggak ada satir pemisah antara laki dan perempuan. Biasa. Allahul musta'an. Fala haula wala quwata illa billah. Dan itu sesungguhnya bukan satu-satunya penyimpangan mereka. Itu imbas dari prinsip dakwah mereka yang namanya tamyi, lembek dalam perkara dakwah. Imbasnya macam-macam ya. Ini. Salah satunya, bukan satu-satunya. Barakallahu fikum. Tentang larangan gambar, apakah video termasuk dalam larangan hadis menggambar makhluk yang bernyawa? Iya. Ini fatwa ulama yang kita pegangi, iya. Barakallahu fikum.